Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau kupas sesuatu yang lagi rame banget nih. Soal kesehatan mental ya? Betul, kesehatan mental. Tapi kita nggak akan bahas yang biasa-biasa aja. Sumber kita hari ini sebuah buku judulnya Psychobabble. Ah, buku yang bagus itu. Misinya cukup berani loh, memisahkan fakta dari fiksi psikologi yang seliweran di internet. Nah, kita akan fokus ke bagian pertamanya, fantasi Freudian. Menarik. Iya, buat ngebongkar mitos-mitos yang mungkin ya kita telan mentah-mentah. Jujur, saya paling penasaran sama mitos semua orang harus terapi sama soal tes kepribadian itu. Yang katanya nggak akurat itu, Iya, betul. Oke, mari kita mulai kupas tuntas. pas banget topiknya. Soalnya, popularitas diskusi kesehatan mental ini kan kayak pedang bermata dua. Maksudnya, Di satu sisi, bagus, stigma jadi berkurang. Tapi di sisi lain, muncul banyak banget yang disebut buku ini psikobabel. psikobabel. Istilah baru nih. Iya, itu istilah buat bahasa-bahasa psikologi yang dipakai sembarangan. Seringnya cuma biar kelihatan pinter padahal dangkal. Jadi, tujuan kita ngobrol ini simpel aja. Oke, Supaya Anda punya bekal buat misahin mana info yang beneran berguna, mana yang cuma katanya. Terutama soal kesehatan mental Anda sendiri. oke, langsung aja deh ke mitos pertama. Ini yang paling sering saya dengar. Semua orang harus ikut terapi. Ah, ya, sangat umum. Bahkan ada kutipan dari Jenny Mollen, cuma ada dua tipe orang di dunia, yang merasa semua orang butuh terapi dan yang belum pernah coba. Kedengarannya kan positif banyak ya, tapi apa benar sesederhana itu? Niatnya sih baik ya, tapi buku ini ngajak kita lihat lebih dalam. Ada beda besar antara mendapat manfaat dari terapi dan benar-benar membutuhkannya. Oke, manfaat versus butuh, gimana bedainnya? Nah, buku ini kasih dua cerita yang kontras banget. Ada Abby misalnya. Abby, oke. Dia ke terapi itu lebih karena penasaran aja sama rasa cemasnya. Terapinya bantu dia jadi lebih sadar diri, lebih cepat, Jadi semacam akselerator gitu. tepat. Tapi sejujurnya, ya, kalaupun dia nggak terapi, dia bakal baik-baik aja. Dia itu yang mendapat manfaat, bukan butuh. Oke, saya nangkap. Jadi buat dia itu nice to have, bukan must have. Lalu siapa contoh sebaliknya? Contoh sebaliknya itu Bill. Nah, kondisinya dia jauh lebih rumit. Dia datang dengan beberapa diagnosis sekaligus, hidupnya berantakan, dan dia susah banget ngendalin emosi. Wah, Buat Bill, terapi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Bahkan lewat terapi lah, baru ketahuan kalau diagnosis bipolar dia sebelumnya itu keliru. oh jadi salah diagnosis. Salah diagnosis. Ternyata masalah utamanya itu ADHD parah dan trauma. Perawatan yang tepat setelah itu benar-benar ngubah hidupnya. Nah, Bill ini contoh orang yang membutuhkannya. Wow, beda banget ya dampaknya. Tapi ini jadi bikin mikir kan, kalau sumber daya terapis terbatas, siapa yang harusnya diprioritaskan? AB yang bisa bayar tapi nggak darurat, atau Bill yang hidupnya tergantung sama itu? Tepat sekali. Anda nangkap dilema utamanya. Dan ini perdebatan seru loh di antara terapi sendiri. Oh ya, Ada yang lihat masalah psikologis itu sebagai penyakit, medis banget. Tapi ada juga yang bilang kebanyakan itu cuma masalah kehidupan biasa. Gangguan mental yang beneran itu lebih jarang. buku ini juga nyinggung soal insentif finansial kan? Betul, blak-blakan malah. Ada insentif finansial bagi terapis untuk percaya kalau semua orang itu klien potensial. Ini pertanyaan bagus buat Anda renungkan, apa jadinya budaya kita kalau satu-satunya cara kita belajar nyelesain masalah kehidupan, ya kayak patah hati atau konflik kerja, adalah dengan bayar profesional. Nah, itu nyambung banget ke mitos berikutnya. Gagasan Freudian klasik. Soal gali-gali pikiran ya? Betul. Mitos kedua, menganalisis pikiranmu selalu baik untukmu. Seolah-olah setiap pikiran itu pesan rahasia dari alam bawah sadar. Nah itu dia. Dan buku ini punya contoh yang, aduh judul agak ngeri ya. Kasus Daniel kan? Iya, Daniel, seorang ayah yang tiba-tiba kepikiran hal yang mengerikan soal anaknya. Pakai pisau. Pikiran intrusif namanya. Dian, wah, bisa digali terus keinginan bawah sadar dia, itu kan bahaya banget. Tentu, dia bisa makin yakin kalau dia itu monster. Untungnya, ada pendekatan lain, teori kognitif dari Aaron Beck. Oke, Beck bilang apa? Beck bilang, nggak semua pikiran itu bermakna. Ada yang namanya kognisi otomatis, pikiran yang muncul acak, kayak pop-up iklan di otak kita.
nggak ada makna tersembunyi. Cuma sampah mental aja, gitu. Bisa dibilang begitu. Jadi solusinya bukan digali, Tapi ditantang. tepat, ditantang. Daniel diajari buat melihat pikiran itu sebagai kejadian mental acak. Terapisnya bilang, pikiran itu bukan Anda, cuma kebisingan. Mendengar itu aja udah lega banget dia. Ini menunjukkan kalau analisis mendalam kadang malah bisa berbahaya ya. Betul. Tapi ada juga kan kasus di mana analisis nggak cukup. Nantang pikiran juga nggak cukup. Buku ini nyebut soal behaviorisme lewat kasus cara. Benar. Cara ini cemas parah tiap coba hal baru. Ternyata karena pola asuh orang tuanya yang nggak terduga. Kadang dihukum pas salah, kadang dihukum pas berhasil. Jadi otaknya bingung. Betul. Otaknya mengasosiasikan hal baru dengan bahaya. Nah, terapinya nggak fokus ke pikiran atau perasaan. Terus? Fokus ke perilaku. Namanya desensitisasi. Secara bertahap, dia dibiasakan sama perasaan nggak nyaman itu sampai otaknya belajar kalau sensasi itu nggak bahaya. Dia mengkondisikan ulang responsnya. Jadi intinya Intinya, disinilah yang sangat menarik. Nggak ada satu kunci buat semua pintu. Kadang kita perlu analisis, kadang perlu nantang pikiran, kadang ya cuma perlu ubah perilaku. Jadi hati-hati sama nasihat yang bilang setiap pikiran itu penting. Oke, ini nyambung ke mitos ketiga, mengekspresikan perasaanmu itu valid. Kalimat ini di mana-mana kan? Seolah-olah validasi emosi itu puncak kesehatan mental. Tapi saya jadi mikir, apa ini nggak berisiko jadi pembenaran? Misalnya, saya lagi marah, jadi saya berhak teriak-teriak. Kan perasaan saya valid. Pertanyaan Anda pas banget. Tentu validasi itu penting, terutama buat orang kayak Elizabeth di buku ini. Dia seorang intelektualisator. Orang yang mikir terus gitu ya? Tepat, orang yang lari ke logika buat ngehindarin perasaan. Akibatnya, emosi yang kependam itu malah jadi kecemasan fisik. Buat dia, belajar merasakan emosi itu kunci sembuh. Jadi untuk dia, itu berhasil. Tapi apa berlaku buat semua? Nah, disitulah nuansanya. Buku ini juga cerita soal pasien lain yang justru kebalikannya. Terlalu dikuasai emosi. Terlalu impulsif. Betul. Terapinya malah belajar untuk lebih banyak berpikir dan lebih sedikit merasakan secara impulsif. Dia belajar menekan emosi sesaat biar nggak bertindak gegabah. Jadi intelektualisasi itu nggak selamanya buruk, Tergantung konteks ya. tergantung konteks. Ini ngingetin saya sama contoh pribadi penulisnya di buku. Soal gebetannya yang tiba-tiba cuma nge-read chatnya. Ah ya, Langsung kan muncul pikiran cemas. Dia nggak suka lagi sama aku. Kalau dia ikutin nasihat, ekspresikan perasaanmu, dia mungkin langsung kirim pesan panik. betul. Tapi dia milih nunggu. Dan ternyata alasannya super sepele. Apa alasannya? Orang itu baru ganti ponsel dan nggak sadar fitur read receipts-nya aktif. Iya, Bayangin drama yang bisa timbul kalau dia langsung nurutin perasaannya. betul juga. Kita ngajarin anak kecil buat ngatur emosi, bukan ngelampiasin semuanya. Kenapa pas dewasa kita lupa ya? Pertanyaan yang bagus. Lanjut ke penyalahgunaan istilah ini favorit saya, mitos keempat. Kamu itu lagi proyeksi ya? Wah, ini sering banget dipakai. Sering banget dilempar pas debat, tapi buku ini kasih contoh yang mengejutkan soal betapa seringnya kita salah kaprah. Kasus John Smith. Ah, ya, John Smith. Dia kan puluhan tahun jalanin camp konversi buat menyembuhkan orang gay. Terus akhirnya dia sendiri ngaku sebagai seorang gay. Betul. Tunggu. Itu kan definisi proyeksi yang ada di mana-mana. Orang anti-gay padahal dirinya sendiri gay. Kenapa buku ini bilang itu bukan proyeksi? Nah, ini dia kesalahpahaman umumnya. Yang terjadi sama John Smith itu secara teknis lebih tepat disebut formasi reaksi, Formasi reaksi. Apa itu? yaitu mengekspresikan sesuatu yang berkebalikan dengan yang sebenarnya dirasain. Karena perasaan aslinya itu dianggap nggak bisa diterima sama dirinya sendiri. Oh, Proyeksi yang beneran itu, waktu Anda melihat pikiran atau perasaan Anda yang nggak diinginkan, itu ada di orang lain. Misalnya, orang yang nggak nyaman sama amarahnya sendiri malah sering nuduh orang lain agresif. oke. Jadi bedanya tipis tapi penting. Formasi reaksi itu ke diri sendiri, proyeksi itu ke orang lain. Buku ini kasih tips nggak biar kita nggak jadi analis amatir yang sok tahu? Ada 2 tips bagus. Pertama, ajukan pertanyaan bagaimana, bukan mengapa. Bagaimana bukan mengapa? Contohnya? Mengapa Anda jadi pemimpin kamp konversi? Mungkin jawabannya rasional, tapi bagaimana prosesnya sampai Anda jadi pemimpin kamp itu? Nah, itu akan mengungkap cerita yang lebih dalam. Yang mungkin dia sendiri nggak sadar. Tepat. Kedua, akui bias diri sendiri.
Orang yang paling sadar diri adalah mereka yang sadar betapa banyak yang belum mereka ketahui tentang diri mereka. Ini ada kaitannya sama transferensi di terapi kan? Betul, khususnya kontratransferensi. Perasaan terapis ke pasien, ini bisa jadi data berharga. Contohnya pasien Gabriela. Oke. Terapisnya cerita, dia ngerasa punya dorongan kuat banget buat nyelamatin Gabriela dari keluarganya. Tapi, alih-alih langsung bertindak, dia sadar. Sadar apa? Perasaan ingin menyelamatkan ini mungkin perasaan yang sering ditimbulkan Gabriela pada orang lain. Ini bantu dia paham kalau Gabriela sering dilihat sebagai sosok tak berdaya. Dan tugas terapis adalah untuk tidak mengulangi pola itu. Paham. Lanjut mitos kelima. Kerangka kepribadian kayak Enneagram atau Myers-Briggs itu reduktif dan nggak membantu. Nah, ini juga kritik umum. Iya kan? Alasannya, manusia kan jauh lebih rumit dari sekedar 4 huruf atau 1 angka. Tentu saja manusia itu rumit. Tapi kritik itu salah kaprah soal tujuan utamanya. Tujuannya bukan akurasi ilmiah 100%. Bukan. Tujuannya itu lebih sebagai lensa atau bahasa bersama. Ada istilah kerennya dari Profesor Dave Logan, namanya layar terministik. Layar terministik. Apa itu? Gampangnya gini, kalau Anda belajar istilah kedokteran, tiba-tiba Anda bisa melihat gejala-gejala dengan cara baru kan? Oh, jadi punya kosakatanya. Tepat. Nah, kerangka kepribadian itu ngasih kita kosakata buat ngomongin kepribadian. Bukan buat ngotak-ngotakin orang, tapi supaya kita punya bahasa yang sama buat bahas isinya. Oke, saya paham soal lensa dan kosakata bersama itu. Tapi jujur aja, apa itu nggak jadi pembenaran? Banyak kan yang pakai hasil tes buat nge-labelin orang, oh malum, dia kan tipe 8. Risiko itu absolut ada, makanya penggunaannya harus bijak. Alatnya netral, penggunanya yang nentuin. Kerangka ini paling bermanfaat bukan buat ngejudge orang lain, tapi buat titik awal refleksi diri. Jadi pertanyaan ke diri sendiri ya? Betul. Kalau aku disebut tipe 4, aspek apa dari diriku yang cocok dan apa yang enggak? Ini jadi undangan untuk penasaran, bukan vonis. Oke, masuk akal. Mitos terakhir untuk hari ini, dan ini populer banget. Orang yang terluka akan menyakiti orang lain. Hurt people, hurt people. Kedengarannya bijak ya? Bijak dan penuh empati. Tapi kalau dipikir-pikir, apa ini selalu benar? Nggak selalu. Pepatah itu terlalu simpel. Banyak banget orang dengan luka mendalam yang justru mati-matian berusaha buat tidak nyakitin orang lain. Atau malah nyakitin diri sendiri? Tepat. Buku ini menguraikan beberapa tipe pelaku kekerasan yang motivasinya beda-beda. Seperti apa aja tuh? Pertama, ada yang belum matang secara psikologis. Kayak anak TK yang rebut mainan karena belum belajar empati. Beberapa orang dewasa secara emosional masih di level itu. Oke. Kedua, ada yang tidak dapat mengatur emosi. Mereka kayak balon yang ditiup terus sampai meledak. Ledakannya bisa nyakitin orang. Ini bisa karena trauma, tapi bisa juga karena kondisi lain. Dan yang ketiga yang paling menakutkan mungkin. Betul, yaitu yang penuh perhitungan dan rendah empati. Mereka nyakitin orang lain dalam keadaan tenang. Mungkin karena struktur otaknya beda. Jadi, menyamaratakan semua perilaku menyakitkan sebagai produk dari luka batin itu keliru. Jadi kita bisa empati sama lukanya. Tanpa memaklumi perilaku abusifnya. Jadi setelah kita kupas semua fantasi ini, benang merahnya jelas ya. Psikologi itu jauh lebih penuh nuansa daripada kutipan-kutipan di Instagram. Jadi apa artinya ini semua untuk Anda? Artinya kita perlu dekati semua info soal kesehatan mental dengan rasa penasaran dan skeptisisme yang sehat. Pertanyakan nasihat yang terdengar satu ukuran untuk semua. Tepat. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda bawa pulang, buku ini berargumen bahwa semua kemajuan di bidang kesehatan mental itu bergantung pada bagaimana kita membicarakannya. Bahasa itu penting. Sangat. Jadi pertanyaannya untuk Anda, setelah dengar obrolan ini, ada nggak satu psikobabel atau mitos yang baru-baru ini Anda dengar, yang sekarang Anda lihat dengan cara yang sama sekali berbeda? Dan bagaimana jika langkah pertama yang paling transformatif bukanlah sekedar ayo lebih banyak bicara soal kesehatan mental, tapi ayo kita bicara soal kesehatan mental dengan bahasa yang lebih tepat dan hati-hati.